khususnya di Desa Depok. Kalau kaitan kopi itu dulu emang, kalau dulu belum ada bibit yang robusta. Sebetulnya dulu itu baru ada bibit kopi Jawa. Kalau dari varietas namanya Java Tipika. Itu dulu katanya itu Belanda yang ngasih bibit zaman dulunya. Karena turun-temurun sudah dikuasai oleh perum perhutani. Akhirnya dengan lambat laun kopi itu emang dulu dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, cuman karena bibitnya juga semakin langka, akhirnya ada bibit yang baru dulu itu namanya robusta, itu kopi robusta. Nah, itu salah satunya itu berarti yang bisa cocok di ketinggian mdpl sekitar 800 sampai 1000. Nah, mulai awal itu kemudian dari semua kepala desa, termasuk dulu itu simbah saya yang pertama itu berarti dulu mulai mencari bibit di tangga desa, kayak di Bantar Kulon, terus di wilayah Mpliken Sanandoro. Nah, itu kemudian dibudidayakan di wilayah sini. Cuman karena keterbatasan pengalaman, itu kita apa adanya, intinya itu enggak di apa, cara perawatannya itu enggak kurang bagus. Kita cuman menanam, begitu berbuah ya kita ambil panennya aja, enggak terus kita rawat, dipupuk lain sebagainya, enggak. Istilah orang Jawa itu jor klower lah, intinya seperti itu. Makanya sampai sekarang sudah sekian tahun kan, sudah lama, akhirnya sulit untuk pemetikan karena pertumbuhannya si kopi itu kan liar, pohonnya juga semakin menjulang tinggi. Ada istilah kata yang mengatakan itu kopi langit, padahal namanya itu robusta. Itu emang rasanya ya lumayan enak sih, cuman kopinya itu bijinya agak kecil-kecil. Itu seperti itu dulunya. Cuman kalau yang kopi Jawa itu sebenarnya masih ada sampai sekarang, cuman adanya itu di hutan. Kayak kemarin itu berarti di wilayah Cinde, sebelah timurnya Cinde itu ada. Terus di puncak-puncak perbukitan yang hutan wilayah sana masih ada. Nah, cuman males untuk membudidayakan kopi yang itu, kopi Jawa itu, karena hasilnya kurang bagus lah, ini seperti itu. Cuman kalau kopi robusta, setiap kali panen kalau cuacanya memungkinkan, itu bisa serentak. Sekali panen itu misalkan ini musim berbunga, nanti musim berbuah, itu nanti bisa serentak. Yang satu lokasi merah, semuanya di wilayah Depok sini bisa merah semua, berarti bisa kompak kan panennya. Tapi kalau untuk yang kopi Jawa itu, Java Tipika, itu tidak bisa kompak, kayak cabai, berarti ada yang merah, ada yang masih kecil, ada yang masih hijau, itu tidak bisa kompak. Makanya itu warga sini kebanyakan malah ngambil bibitnya yang bibit yang robusta itu, yang sampai sekarang. Cuman dari dulu sampai sekarang itu belum ada yang menerapkan metode dengan perawatan dan juga sebagai pelopor misalkan, itu belum ada yang menyemangati untuk berubah kayak semacam apa ya, menerapkan metode stek lah kayak gitu. Sebenarnya sudah ada, cuman karena hasilnya juga belum menjanjikan, semangat warga itu untuk rubah ataupun menjadikan perubahan dari kopi robusta dan metode stek, bisa mengambil bibit yang lain dengan varietas yang lain, itu belum ada semangat di situ. Jadi masih ada keterbatasan. Ini adalah kopi jenis lokal, tapi mau saya bikin jenis yang super seperti di Lampung Barat, biar di sini kopi pada hasilnya banyak ya. Ini yang udah setekan ini ya. Ini disetek, cuman belum banyak karena belum ada bibitnya. Bibitnya masih di Lampung Barat. Ini hasil dari online nih, buahnya aja lumayan banyak nih Mas. Nih, cuman di sini hamanya itu banyak, dipanjatin sama monyet, terus sama tikus hutan. Rencana sih mau tak bikin rancuran seperti di Vietnam, kayak di Vietnam sama di Brasil, supaya buahnya lebih lebat lah. Di sono-sono yang belum perubahan ini di sini baru pertama ini. Nih di sini juga udah mulai pada buah ini tuh buahnya. Nih Mas nih, kalau yang super-super sih udah tuh. Luasnya nggak tahu, tapi ini ada 400 pohon, ya.
Targetnya satu pohon 1 kilo. Iya. 4 kintal lah, ya kan? Iya, target. Ini usia baru 2 tahun ini. Pohon kopi dari penebangan. Oh, udah mulai tahun besok kayaknya udah mulai metik ini. Ini baru berbunga. Tuh. Ini calonnya super nih bunganya nih. Calonnya lebat ini. Tuh Mas nih. Oh. Iya, ini musim bunga ini, tuh. Calonnya lebat ini. Ini padahal umur 2 tahun. 2 tahun setengah lah. Ntar kalau nyampe panen ya 3 tahun kayaknya. Ya di bulan 6 ya. Bulan 6 udah mulai bunga nih. Udah ada yang semata yuyu nih. Tuh ya kan. Cuman sekarang musimnya musim kemarau, jadi apa ya? Nggak ada hujan, jadi pohonnya kurang subur. Oh, satang-satang yang perlu dibuang ini. Contohnya seperti ini, kata di perkebunan kan, biar nggak mengganggu pertumbuhan pohon nih. Yang seperti ini nih. Ini hanya pengganggu. Tuh. Ini nggak ada hasil loh. Kalau ini nggak dibuang, jadinya buahnya kurang. Tuh. Tadinya buahnya mau lebat karena nggak ada ini tunas-tunas cacing lah ibaratnya ya. Jadi kan mengganggu pertumbuhan. Ini kita sudah proses produksi kopi dari tahun 2018 ya. Kopi Cinde atau kopi konde ya. Kopi Cinde konde. Ini kita mendapatkan alat roasting juga dari Kemnaker. Kita juga di sini mengedukasi masyarakat bagaimana memproses kopi yang bagus, memberikan pelatihan stek kopi yang sebelumnya hanya kopi lokal aja biji kecil. Tapi kita juga mengandalkan kopi lokal yang biji kecil itu karena rasanya sangat mantap, karena kepadatannya lebih bagus, lebih tinggi daripada yang kopi stek atau kopi Sumatera ya. Sebenarnya di dalam 1 kilogram kopi itu ada juga jenis kopi lanang, di mana kopi yang sebenarnya adalah monokotil, dikotil, belah 2 ya, itu ada yang gagal dan menjadi monokotil. Contohnya yang seperti ini. Kopi yang biji tunggal seperti ini dalam 1 seri itu cuma ada 1 biji. Ini kepadatannya lebih tinggi daripada yang dikotil. Ini lebih enak. Ini bisa saja disortir yang kopi lanang ini, lalu diproses tersendiri. Maka bisa disebut dengan kopi lanang, atau bahasa Inggrisnya pibin ya. Ini sebenarnya ini untuk apa namanya, membuang cangkang dari kopinya, tapi karena ada kopi yang pecah-pecah ikut keluar, kita masukkan lagi. Nah, ini cangkangnya itu yang keluar, kita masukkan lagi kopinya. Di pendinginan kalau sudah cukup bisa dikeluarkan. Nah, kita bisa manual. Setelah agak
sedikit adem, kita bisa kembali mendinginkan sebelum dimasukin ke wadah. Kalau masih ada hawa-hawa panas itu rasa kopinya jadi smoke, kayak ada aroma asap. Makanya harus benar-benar udah dingin baru kita masukkan ke wadah untuk selanjutnya di grinder atau dijadikan kopi bubuk. Tapi untuk penyimpanan yang lama itu lebih baik masih roast bean kayak gini. Kalau kayak gini disimpan di tempat yang rapat, itu aromanya akan tetap utuh sampai beberapa bulan. Sedangkan kalau udah dibubuk itu akan lebih cepat menguap. Kalau di udara terbuka dalam waktu 1 bulan saja sudah hilang aromanya. Kalau basi atau kadaluarsa sih enggak, tapi aromanya udah berkurang, aroma kopinya.